wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmalunisa dari kelas 2B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan sedikit rangkuman dari presentasi saya, yaitu tentang peradaban Islam Rasulullah periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia. Para sejarawan bagi kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Arab Ba'idah, kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, Samud, Tasen, Judais, Amlak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Arab Ba'idah, Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Mas'ud bin Qotan atau disebut pula sebagai Arab Qotanyah. Yang ketiga Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula sebagai Arab Adnaniyah. Selanjutnya dari sistem politik dan kemasyarakatan. Kondisi politik. Bangsa sebelum Islam hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah dan berdiri sendiri. Pada hakikatnya kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang pin kabilahnya masing-masing. Ada juga beberapa kaum atau suku yang mengadakan perjanjian persahabatan untuk hidup damai yang disebut dengan al-ahlaf. Kemudian dari kondisi masyarakat, keadaan sosial ekonomi sebelum Islam, masyarakat Arab dipengaruhi oleh letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus, yang terdiri dari masyarakat Badui, masyarakat pertanian, dan ahlul hadar. Masyarakat Badui adalah penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tidak di pedalaman dengan mata pencaharian yang tetap. Mereka berpindah dari lembah ke lembah untuk mencari rumputan untuk makan ternak. Kemudian dari masyarakat pertanian itu dikerjakan oleh suku-suku di daerah subur, yaitu di sekitar oase Thaif. Mereka menanam buah dan sayuran. Yang ketiga yaitu ahlul hadar, masyarakat tinggal di perkotaan dan biasanya berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke negara Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar Ukas yang dibuka pada bulan tertentu seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Pasar Madinah dan Dzulmajjaz dijadikan tempat berkumpulnya para penyair hebat. Selain dari kondisi masyarakat, ada juga kondisi kehidupan masyarakat dalam hal keagamaan sebelum Islam. Seperti mereka sudah mengenal agama yang mengakui Allah, yaitu kepercayaan peninggalan nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-Quran menyebut agama itu sebagai hanif atau lurus. Adapun ajaran yang menyeleweng dari agama hanif disebut wasniyah, yaitu agama yang mempersyariatkan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada berhala. Kemudian ada bangsa Arab yang menyembah berhala ketika Ka'bah berada dalam kekuasaan Jurhum. Berhala atau patung pertama yang mereka sembah adalah Hubal. Kemudian muncul patung-patung lain seperti Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan dakwah Nabi Muhammad di Mekah dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah menyeru orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya untuk masuk Islam. 3 orang diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah, Abu Bakar At-Tibiq sebagai sahabat dekat Rasulullah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau pemeluk Islam generasi awal. Yang kedua secara terang-terangan. Bagi ini dimulai sejak tahun keempat kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan.
Kemudian periode atau fase Madinah. Ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW setibanya di Madinah dalam hijrahnya dari kota Mekah. Di antaranya, yang pertama yaitu membangun masjid, yang kedua membangun ukhuwah Islamiyah, yang ketiga menyusun piagam perjanjian atau wathiqah, dan yang terakhir adalah strategi politik dan militer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.